Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah, amma ba'du. Babu saumi ma'khudatun min kitabi irsyadil ibad. Bab puasa terambil dari bagian dari bab kitab Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad, karya Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in juga. Lanjutannya sambil santai-santai membaca dan memaknai bersama untuk belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan babus saumi yang sebelumnya, bab menjelaskan tentang sedekah atau hikmah-hikmah di balik makna sedekah atau berbagi kemarin. Kemudian sebelumnya adalah bab niyahah, yaitu meronta-ronta terhadap nasib yang Allah berikan kepada kita, kepada hamba, sehingga sedih biasanya dilaksanakan atau terlaksana, dirasakan bagaimana cara menghadapi kesedihan tersebut. Kemudian Al-Imam Zainuddin Al-Malibari melanjutkan dalam kitabnya, yaitu babus saumi, menjelaskan tentang puasa. Beliau mengawali dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berkomitmen untuk beriman. Ada panggilan-panggilan, yaitu ayyuhal mu'minun, yaitu orang yang beriman. Jadi ada sedikit perbedaan antara alladzina amanu dengan menggunakan fiil dengan kalimat al-mu'minuna yang menggunakan kalimah isim. Dapat kita gambarkan orang beriman, kita analogikan paling tidak dengan kalimat berikut ini. Orang itu sedang bernyanyi di depan umum. Itu berarti ada orang yang sedang bernyanyi di depan umum. Kemudian ada kalimat kedua berikutnya adalah penyanyi itu sedang bernyanyi di depan umum. Nah, dua kalimat tersebut sama-sama memiliki makna bernyanyi, namun pendalamannya berbeda. Adapun orang yang bernyanyi dengan penyanyi itu, maka dapat kita artikan kualitas suara, kemampuan untuk membawakan nyanyiannya tentu berbeda. Maka kalimat berdua tentu lebih bisa dipegang. Siapapun bisa bernyanyi, namun orang yang pandai bernyanyi sesungguhnya itu adalah penyanyi. Ya, sama halnya hari ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang berpotensi untuk memiliki sifat keimanan yang ada di dalam hati, walaupun tidak sempurna. Orang yang benar-benar sempurna pasti dia akan melaksanakan puasa. Tapi ini adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang, keimanan entah kecil entah tebal. Diajak bicara kutiba, telah ditulis, telah diwajibkan alaikum atas kalian asyamu, berpuasa, kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, dari komunitas sebelum kalian, sebelum orang-orang Islam. Tujuannya apa? La'allakum, agar kalian tattaquna, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalimat la'alla, agar, itu adalah pengharapan, namun ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan lagi harapan, tapi pasti orang yang berpuasa dengan benar itu pasti akan menjadi kalimat, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu makna la'alla. Kalau digunakan dalam kalimat antar manusia, maka la'alla itu bisa memiliki makna harapan-harapan. Namun ketika dinisbahkan kepada Allah, la'alla itu levelnya naik menjadi bukan pengharapan, tapi maknanya adalah pasti akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyamam ma'dudat, puasa itu adalah hari-hari yang ditentukan atau dapat ditentukan jumlahnya. Wa akhraja Ibnu Majahin wal Baihaqi an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Syahrul Ramadhana, bulan Ramadan adalah syahrun, bulan kataballahu yang Allah tuliskan, Allah wajibkan alaikum atas kalian, diwajibkan syiyamahu untuk memuasainya, wasanantu dan aku sunnahkan lakum untuk kalian qiyamahu untuk menghidupkannya, untuk mendirikannya. Faman shamahu barang siapa yang berpuasa, wa qamahu dan mendirikan amal-amal baiknya, imanan karena keimanannya muncul keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah syariat yang diwajibkan oleh Allah, wahtisaban dan menganggap ridho, sering diartikan ihtisaban, menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, menghitung-hitung kesalahannya atau menghisab dirinya, maka orang yang puasa menghidupkan malamnya iman dan mengkoreksi dirinya sendiri, maka kharaja, dia akan keluar min dunubihi, dosa-dosanya, kayaumi waladathun kayaumin, seperti pada suatu hari yang hari itu waladathu telah melahirkannya ummuhu, ibunya. Orang yang puasa melaksanakan dengan baik, maka dia dibalas oleh Allah setelah selesai puasa, maka dosa-dosanya itu dihilangkan sebagaimana keadaan bayi yang baru lahir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah 1407 dan Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, nomor 3343. Kemudian ada hadis berikutnya tentang puasa juga. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, sama, puasa Ramadan iman, mencari ridho, mengkoreksi dirinya sendiri, ghufira maka diampunkan lahu untuknya apa yang diampunkan, sesuatu taqaddama yang telah lampau, apa sesuatu itu berupa min dambihi dari dosanya, dosa yang terlampau itu diampunkan, wa ma ta'akhkhara dan apa-apa dosa yang terakhir dia lakukan atau nanti yang dia akan lakukan. Wa huwa anhu man adraka ramadhana, barang siapa mendapati bulan Ramadan, wa alaihi dan wajib baginya, min ramadhana dari bulan Ramadan, memiliki kewajiban syai'un, sesuatu yang wajib dia tunaikan. Misalkan punya hutang Ramadan yang sesuatu itu lam yaqdihi, dia belum membayarnya, lam yutaqabbal minhu, maka lam yutaqabbal man adraka ramadhana wa alaihi lam yutaqabbal minhu, maka tidak diterima puasanya. Wa man shoma tatawuan, barang siapa yang berpuasa sunnah, wa alaihi min ramadhana syai'un lam yaqdihi, wa alaihi dan wajib bagi seseorang tadi min ramadhana dari bulan Ramadan syai'un satu buah puasa yang atau sesuatu hari yang tidak dipuasai atau tidak dibayar, kok dia melakukan puasa sunnah. Andaikan dia melakukan puasa sunnah, lam yaqdi fa innahu la yuqbalu minhu hatta yasumahu, maka puasa sunnahnya itu tidak diterima hingga kecuali dia sudah melaksanakan membayar puasa wajibnya. Jadi misal di bulan Ramadan kita ada 1-2 hari, kemudian di bulan Syawal ada namanya sunnah Syawal, awal Syawal, maka sebaiknya kita puasa sunnah dulu atau membayar hutangnya. Maka jawaban simpelnya adalah bayarlah hutangnya dulu, kemudian lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian hadis berikutnya, wa bu ya'la an ibni Abbasin ura al-islami, ura terambil dari kata urwah, urwatul wusqa, tali yang kuat. Ural Islam, talinya Islam yang dijadikan tali oleh agama Islam atau pengikatnya agama Islam. Wa qawaidu
ad-dini, tiang-tiang kokohnya tegaknya agama itu adalah ada salah satu 3 hal. Talinya ada 3, tali penguatnya ada 3, atau tiang-tiang penyokongnya itu ada 3. Alaihinna, yang di atasnya 3 tiang tadi, 3 hal tadi, usisa, dibangunlah al-islamu, agama Islam. Jadi atas dasar itu Islam itu akan kokoh. 3 itu apa? Man taraka wahidatan minhunna, barang siapa meninggalkan satu saja dari 3 hal tadi, fahuwa biha kafirun, maka dia dengan sebab meninggalkan 3 hal, satu dari 3 hal tadi, kafirun, dia itu menjadi orang kafir, yang sebabnya adalah nanti efeknya, dampaknya halalut dami, halal darahnya untuk dialirkan alias dibunuh. Yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadah mempersaksikan Allah itu tunggal esa. Wassalatul maktubah, salat wajib atau salat yang diwajibkan. Wasaumu Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. 3 hal yang menjadi pondasi tegaknya Islam itu adalah pertama syahadat, sholat 5 waktu, dan Ramadan. Ini hadis yang tentang 3. Ada di hadis yang lain ada 5, yaitu zakat kalau mampu, pergi haji kalau mampu, artinya udur-udur diantaranya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain pun ada senada hadisnya berbunyi, man taraka, barang siapa meninggalkan minhunna, dari 3 tadi, wahidatan, satu saja yang ditinggalkan, fahuwa billahi kafir, maka dia itu orang yang kafir, kufur dengan Allah, wala yuqbalu minhu, dan tidak diterima sorfun, tebusan, wala sorfun, pentasarupannya, wala adlun, dan tidak tebusan. Kalau dimanai sorfun wala adlun itu dinukil sorfun, mana sorfunnya adalah sebuah upaya, namun dalam makna yang sering disampaikan sorfun itu adalah ibadah wajib, wala adlun ibadah sunnah. Tidak diterima ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya, kebaikannya tidak diterima. Wa qad halal damuhu, maka sungguh-sungguh telah menjadi halal damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya untuk diambil karena kufur. Itulah seolah-olah inilah diantaranya tek-tek yang kadang-kadang kalau dimaknai secara tekstual, ya orang yang misalkan nggak puasa curi saja hartanya. Nah, ini paling tidak yang kadang-kadang bisa menjadi polemik di sini kalau tidak dapat disikapi dengan baik. Ini paling tidak pengancam atau ancaman bagi orang yang meninggalkan. Bagi kita bagaimana? Maka bagi kita paling tidak ketika hidup di Indonesia, ya jangan mencuri barangnya orang yang nggak sholat. Walaupun toh dalam teksnya di sini, karena kita hidup di dalam lingkup negara yang ada aturan-aturan khusus atau kesepakatan tersendiri. Kemudian hadis berikutnya, wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibnu Majahin, diceritakan oleh 2 anaknya Ibnu Majah, wa Khuzaimah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, man aftara yauman min Ramadhan, barang siapa yang berbuka puasa alias tidak berpuasa, yauman, pada suatu hari di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa adanya rukhsah, dispensasi, permaafan atau halangan, rakhasahallahu lahu, wala, yang Allah berikan dispensasi lahu untuknya, wala maradin, dan tidak ada sakit, nggak ada dispensasi, diantaranya bepergian, musafir, lam yaqdihi saumud dahri kullihi wa insamahu, maka tidak akan mampu membayarnya, maka puasa setahun itu tidak akan bisa mampu untuk dibayarnya, wa insamahu, andaikan dia melaksanakan puasa semuanya. Tuh, puasa Ramadan wajib, jangan ditinggalkan kecuali ada
pentoleran atau hal-hal yang diperkenankan tidak puasa, diantaranya bepergian, musafir atau sakit. Wa qala Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu man aftara, barang siapa yang aftar, mokel, tidak berpuasa. Aftar seringkali kalau bahasa sekarang aftar itu sering sarapan pagi, diartikan tanawulul futur, sarapan pagi. Bi ayyi syai'in tatanawalta al-futura, dengan apa kamu makan atau sarapan pagi ini, itu diantaranya. Sehingga aftara itu kita artikan tidak berpuasa. Barang siapa kok sarapan di pagi hari atau tidak, atau makan di siang harinya, atau tidak berpuasa, mokel, yauman min Ramadan, satu hari saja dari bulan Ramadan, la yaqdihi saumud dahri, maka puasa setahunnya itu tidak akan bisa mencukupi atau menyamainya. Wa qala an-Nakhai, berkata Imam an-Nakhai, inna man aftara yauman min Ramadan, sesungguhnya, pakai penegasan, orang yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, yajibu alaihi, maka wajib baginya. Apa yang diwajibkan? Salah satu alaf yaumin, 3.000 tahun dia harus puasa. Bayangkan, satu saja tidak puasa, maka wajib dia membayar 3.000 tahun. Walladzi alaihi aksarul ulama annahu yujzi'u 'anil yaumi yaumun walau aqsara minhu. Namun banyak ulama yang mengatakan bahwa cukup baginya dari meninggalkan satu hari tidak puasa, dicukupkan dengan berpuasa yaumun, satu hari, walau aqsara, meskipun dia itu aqsara, sembrono atau sengaja tidak puasa di bulan Ramadan, maka cukup diganti dengan satu hari saja. Itu adalah pendapat ulama yang paling banyak. Khatimatun fi saradi ahaditha tata'allaqu bisaum. Hadis-hadis yang berhubungan dengan puasa. Akhraja Tirmidzi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yaqulu, sesungguhnya Tuhan kalian itu berfirman. Napa? Itu buku nikah yang coba datanya dipalsukan. Saya nikah untuk dia. Maksudnya dipalsukan piye? Ki kan inna rabbakum yaqulu kullu hasanatin, setiap kebaikan itu diganjar, diberi balasan bi asyri amsalihha, 10 balasan semisalnya, 10 kali lipat, ila sab'i mi'atin, bahkan dibalas 700 dhi'fin lipatannya. Wa saumuli, sesungguhnya puasa itu hanya untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Wa saumu junnatun, puasa itu adalah tameng, penghalang, pengaman, minan nari, dari jilatan api neraka. Orang yang berpuasa dia mendapatkan tameng dengan puasanya tadi kelak. Wala khulufu fammis shaimi, niscaya pasti bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu, lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, dari wewangian parfum misik. Kehebatannya orang yang puasa, keistimewaan orang puasa, bau mulutnya orang puasa itu adalah menurut Allah mulia. Kenapa? Karena dia melakukan puasa untuknya. Orang yang puasa biasanya bau mulut. Wa in jahila ala haddikum jahil wa huwa shaimun falyaqul inni shaimun. Dan jika jahila, tidak mengetahui, ala haddikum, terhadap kalian, jahilin seseorang itu tidak tahu tentang kalian, wa huwa shaimun, sedangkan engkau berpuasa,
Falyakul, maka ucapkanlah, inni shaim, aku itu berpuasa. Sabar. Walissaimi farhatun, bagi orang yang berpuasa farhatani, ada dua kebahagiaan. Sunan Turmudi. Farhatun hina yuftiru, kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka puasa, nyamannya ya Allah, mendapatkan kemampuan untuk merasakan makanan, lega rasanya. Yang kedua, farhatun inda yalqa rabbah, yaitu kebahagiaan hina ketika yalqa, dia berjumpa rabbahu, Tuhannya. Wa Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza kana, ketika ada apa yang ada, walulailatin, awalnya malam, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, sufidat, maka diikat, asyayatinu, setan-setan pengganggu, mamaradatul jinni, dan maradatul jin jahat, wa khulliqat, dan ditutup, dikunci, abwabun nari, pintu-pintu neraka, falam yuftah, kemudian tidak dibuka, minha, darinya, babun, satu pintu saja tidak akan dibuka, wa futihat, dan bahkan dibuka, abwabul jannati, pintu-pintu surga, falam yughlaq, dan tidaklah ditutup, babun, pintu-pintunya terus saja dibuka. Wa yunadi munadin, dan ada penyeru yang memanggil, kulalailatin, setiap malam, ya baghiyal khair, ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, wahai orang-orang yang menuntut kebaikan, aqbil, kesini, ayo kesini. Orang tadi ada yang mengatakan seperti itu, kesini. Wa ya baghiyasy syarri, wahai pelaku keburukan, aqsir, rugilah atau cukuplah, jangan lakukan keburukan. Walillahi, dan milik Allah, utaqa'u, orang-orang yang terbebaskan, minan nari, dari api neraka, wadzalika kullalailatin, dan suara itu berkumandang setiap malam. Salah satunda alaihim Jibril, 3 kali Jibril berdoa kepada orang-orang, wa amanan nabiyyu, dan kemudian Nabi mengaminkannya. Doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi. Doa apa itu? Annahu sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sa'ida, naik, al-mimbara, ke atas mimbar, di atas tempat yang tinggi, faqala, malu, tiba-tiba Nabi mengatakan amin, 3 kali mengatakan amin. Qila ya Rasul, kok bisa seperti itu wahai Rasul mengatakan amin 3 kali? Innaka sa'idtal mimbar fakulta amin. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, inna Jibril alaihissalam, bahwasanya Jibril atani, telah datang kepadaku. Faqala, lalu dia berkata, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian tidak diberikan ampun untuknya, tidak mendapatkan ampunan, famata, kemudian dia mati, fadakhalan naro, maka dia masuk neraka, fa'ab'aduhu Allahu, maka Allah akan menjauhkannya. Qul, katakanlah amin, katakanlah Muhammad amin. Faqultu, lalu aku mengatakan amin. Bulan Ramadan datang, kok dia tidak mendapatkan ampunan, maka dia nanti akan masuk neraka. Lalu Rasulullah diperintah menjawab amin. Kemudian yang kedua, waman adraka abawaihi, siapa yang mendapati hidup bersama kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satunya saja, falam yabarrohuma, kemudian tidak memperbaiki keduanya atau salah satunya,
famata kemudian mati, fadakhalan nara lalu masuk neraka, fa'ab'adahullah maka Allah akan menjauhinya, alias tidak mendapatkan rahmat dan ampunan. Qul katakanlah hai Muhammad, amin. Faqultu amin. Lalu Nabi Muhammad pun menjawab amin juga. Kemudian yang ketiga, wa man dzukirta indahu, barang siapa yang ketika engkau disebut di samping orang tersebut, falam yusalli alaika kemudian dia tidak membaca salawat kepadamu, famata lalu mati, fadakhalan nara kemudian dia masuk neraka, fa'ab'adahullah. Qul amin. Ada nyebut namamu kemudian mendengar namamu tidak bersalawat, dia akan masuk neraka. Amin, jawab Rasul. Wa Muhammad bin Mansurin as-Sam'ani an Anas innama sumiya Ramadan, disebut Ramadan di annahu kana yarmidhu al-dzunub, hancur lebur dosa-dosa itu. Ramadan panas, luluh karena panasnya dosa-dosa itu akan luluh, disebut Ramadan karena terleburnya dosa-dosa. Wa Tabrani wal Baihaqi an Umar radhiyallahu anhu, dzakirullahi fi Ramadan maghfurun lahu, orang yang zikir ingat kepada Allah di bulan Ramadan dia diampuni. Wasailullahi fi la yakhibu, orang yang meminta kepada Allah di bulan Ramadan la yakhibu, tidak rugi. Wal bay alias dikabulkan. Wal bay hangkuan Abdillah ibn Abi Aufa, naumus shaim ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung ibadah. Kenapa? Karena tidurnya sedang menjalankan puasa, tidurnya mau menghidupkan malamnya di bulan Ramadan. Wasamtu tasbihun, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, pensucian diri. Itu hebatnya orang berpuasa. Apapun itu akan menjadi amalan-amalan kebaikan. Wa amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan. Wa du'auhu, doanya itu diapakan? Mustajabun, dikabulkan. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosanya diampunkan. Tidurnya ibadah, diamnya tasbih, perilakunya amal baiknya dilipat gandakan, doanya terkabul, dosanya diampunkan. Wal hakimu an ibni Umar likulli abdin shaimin da'watun, setiap hamba yang berpuasa itu ada satu doa mustajabatun yang dikabulkan inda iftarihi, ketika ia berbuka. Wa'tiyaha fid dunya, akan diberikan fid dunya, di dunia, awid dukhirat, atau disimpan lahu untuknya, dijadikan tabungan, fil akhirati, di dalam akhirat. Andaikan tidak dikabulkan di dunia maka akan menjadi tabungan kelak di akhirat. Itu janjinya atau hadis yang diceritakan oleh Hakim Ani bin Umar. Di bulan Ramadan juga kitab langit, kitab Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Wa fil musnadi, di dalam kitab musnad diterangkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unzilat suhufu Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim, lembaran-lembaran kitab untuk diturunkan kepada Ibrahim itu diturunkan fi awali lailatin min Ramadan, di awal malam bulan Ramadan. Begitupun Taurat unzilat, telah diturunkan di sitin min Ramadan, pada tanggal 6 bulan Ramadan. Wa unzilatil injilu, Injil pun diturunkan li salasa asyrata mabaini min Ramadan, 13 hari berlalu dari bulan Ramadan. Wa unzilaz zabur li samani asyrata min Ramadan, diturunkan pada hari ke-18 bulan Ramadan. Wa unzilal furqan, dan diturunkan Furqan Al-Quran li arba'in wa ishrina, di tanggal 24 khalat min Ramadan, telah berlalu dari beberapa hari-hari Ramadan.
pada tanggal 24 Ramadan. Meskipun ada cerita-cerita yang lain pada 17 Ramadan di hadis yang lain. Istiqbalu syahri Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Diceritakan dari Sa'id bin Musayyab dan di Salman marfu'an. Marfu' hadis yang langsung menyandarkan kepada Rasul, melewatkan sahabat tidak disebutkan. Marfu'. Khatabana Rasulullah pernah berbicara pada kami atau berkhutbah kepada kami fi akhiri yaumin, pada hari terakhir min Sya'ban, di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu qad adhallakum syahrun azim, sungguh-sungguh telah menaungi atau datang kepada kalian bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahkan, syahrun fihi lailatun, bulan yang ada innahum qad adhallakum syahrun azimun syahrun mubarakun, syahrun yang diberkahkan, syahrun fihi, bulan yang di dalamnya ada lailatun, malam, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan yang lain. Qad ja'alallahu, sungguh Allah telah menjadikan syiyamahu, puasanya, faridatan, menjadikan sebuah kewajiban, wa qiyama lailihi, dan menghidupkan malamnya, tatawuan, sebagai ibadah sunnah. Man taqarraba, barang siapa yang mendekatkan diri beribadah fihi, di dalam bulan Ramadan, bi khaslatin, dengan sebuah perkara, minal khairi, dari perkara kebaikan, kana, maka adalah ka, seperti man, orang yang ada menunaikan faridotan, ibadah fardu, melaksanakan sunnah, dianggap seperti melaksanakan salat fardu, fi ma siwahu, di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Wa man adda fihi, barang siapa melaksanakannya di bulan Ramadan amal-amal faridotan fardu, kana kaman adda, maka dia seolah-olah melaksanakan sab'ina, 70 kali ibadah fardu, fi ma siwahu, di selain bulan Ramadan. Wa huwa, dan Ramadan adalah syahrus sabri, bulan kesabaran, menjaga nafsu, menjaga keinginan makan, minum, berhubungan badan di siang hari, melatih sabar. Wa sabru thawabuhul jannatu, sabar itu pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasati, bulan Ramadan adalah bulan keluasan, keluasan berkah, keluasan ampunan, keluasan rizki, semuanya banyak. Wa syahrun, bulan Ramadan adalah bulan yuzadu fi rizku, ditambahkannya rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rizki berlimpah-limpah. Kenapa? Banyak kebaikan orang-orang di ketika datang bulan Ramadan. Buktinya banyak buka puasa, makan, gak kelaparan. Man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang memberikan buka orang yang berpuasa, karena maka ada untuk lahu, baginya, maghfiratan, ampunan, lidzunubihi, terhadap dosa-dosanya, diampunkan dosanya kalau memberikan jamuan buka puasa. Yang kedua, wa itqa raqabatihi minan nar, terbebaskan dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, dan dia mendapatkan pahala semisal pahalanya orang yang berpuasa, min ghairi ayyan kusa, dari tanpa mengurangi, min ajrihi, dari pahala puasanya orang tersebut sedikit pun. Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufaktiru bi shaim. Wahai Rasul, kami tidak memiliki, mendapati apa yang bisa dijadikan berbuka puasanya orang yang berpuasa. Kami enggak punya makanan untuk berikan buka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yu'tillahu hadza thawaba man fattara sha'iman ala tamratin. Allah akan memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, meskipun dalam satu kurma saja, au syarbati ma'in, atau satu tegukan minum, au madqati labanin, atau cicipan susu saja, sedikit saja. Itu pun sama, gak usah banyak-banyak kalau memang tidak ada. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, bulan yang awalnya adalah penuh kasih sayang. Wa awsatuhu, dan tengah-tengahnya adalah maghfiratun, ampunan. Wa akhiruhu, dan akhirnya itqun, terbebaskan, minan nari, dari api neraka. Wa man khaffafa an mamlukin, barang siapa yang meringankan budak, ghafarallahu lahu, Allah memperingankan budak untuk bekerja, misalkan diberikan dispensasi, Allah akan ampunkan untuknya. Wa a'taqahu, dan Allah akan membebaskannya, minan nari, dari cilatan api neraka. Wastaksiru, dan perbanyaklah kalian fihi, di dalam bulan Ramadan, min arba'i khisalin, dari 4 perkara, khoslataini, 2 perkara, turbu nabi ma rabbakum, kalian akan ridha kepada Tuhan kalian ketika melakukannya. Wa khoslataini, dan 2 perkara, la ghina, tidak ada kecukupan, lakum, untuk kalian, anhuma, dari meninggalkan keduanya. Amal khoslatani latani turbu nabi ma rabbakum, fasyahadat wa la ilaha illa wa tastaghfiruna. 2 perkara yang kalian harus lakukan adalah mengucapkan syahadat dan bermohon ampun. 2 hal, la ghina lakum anhuma, yang kalian harus tidak cukup untuk kalian dari tidak melaksanakannya, harus kalian lakukan. Fatas'alunallahal jannah, kalian meminta surga kepada Allah. Wa ta'udzuna bihi minan nar, dan memohon perlindungan dari neraka terhadap Allah. Wa man saqasa iman, barang siapa memberikan minum orang yang berpuasa, saqahullahu, Allah akan berikan minuman ia, min haudi, dari telagaku, syarbatan, satu minuman, la yatma'u, dan tidak akan haus, ba'daha, setelah meminumnya, abadan, selama-lamanya. Wa fi riwayatin man fattara sha'iman fi syahri ramadhan min kasbin halalin sallat alail malaikatu, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa yang berasal dari rezeki halal, maka malaikat akan mendoakannya pada malam-malam Ramadan. Wasafahu Jibril alaihissalam, dan Allah Jibril akan menjumpainya, menyalaminya, bersalaman atau menyambutnya pada malam Lailatul Qadar. Wa man safahu Jibril alaihissalam yariku, barang siapa yang dijumpai, disalami oleh Jibril, diberikan jabatan tangan oleh Jibril, ciri-cirinya yariku, akan menjadi rokik, tipis, lembut, qalbuhu, hatinya, wa taksuru dumu'uhu, dan banyak keringatnya. Ciri-cirinya kalau mendapatkan Lailatul Qadar, didatangi oleh malaikat Jibril, maka hatinya kayak lemes, lembut, terenyuh, kemudian keringat-keringatnya itu mengucur banyak. Allah, ya Allah, berjumpakanlah ya Allah dengan bulan Ramadan, berjumpa dengan Lailatul Qadar, disempatkan. Amin Allahumma amin. Min fadaili Ramadana khasatan wa siyami amatan, wa rawa Salamatu bin Suwaibin an Ibni Abbasin marfu'an. Salmah meriwayatkan, diceritakan. Waruya Salmah menceritakan, warawa Ani Ibni, ceritakan dari Ibnu Abbas marfu'an, lillahi fi kulli lailatin min layali syahri ramadhanan indal iftar alfi atikin minan nar.
fa idza kana lailatul jumu'ati ataqallahu fi kulli sa'atin min alfi atikin minan nar kulluhum qad istawjaban nar fa idza kana akhir lailati min asyhari ataqallahu fi dzalikal yaum bi adati ma ataqa min awwal syahri ila akhirih. Ataqanallahu minan nar. Semoga Allah memerdekakan kita, menyelamatkan kita dari api neraka. Amin. Wa ruya an Anas bin Malik annahu qala yakhruju shaimuna min kuburihim. Orang yang berpuasa itu akan keluar dari kubur mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yurafuna, mereka dikenal bi arfi siyami, dengan kenalan dengan tanda-tanda puasa mereka, min afaim, dari keluar dari mulut-mulut mereka, yakhruju, keluar dari mulut mereka, atyab, lebih wangi, min rihil miski, dari bau parfum misik, yunqalu ilaihimul mawaida wal abariqa, akan dibawakan kepada mereka hidangan-hidangan, abarik, lengser-lengser, afwahuha bil miski, mulut-mulutnya penuh dengan bau misik. Faqala lahum, lalu dikatakan kepada mereka, diucapkan, kulu qad ju'tum, makanlah, dulu kalian telah lapar, washrabu, minumlah, dulu kalian telah haus, wastarihu qad aibtum, istirahatlah, dulu engkau telah capek, hinastarohan nasu, ketika manusia pada istirahat, engkau qiyamul lail, menghidupkan malam. Fayakuluna, kemudian mereka pada makan semuanya, wa yashrabu, dan minum, wa yastarihu, dan beristirahat, wan nasu masyghuluna fil hisab, orang-orang lain disibukkan di dalam perhitungan amal-amalnya, fi ana'in wa dhama'in, dalam rasa lapar dan haus. Itu hebatnya orang yang menghidupkan malam, menghidupkan Ramadan dan malam-malamnya dalam untuk beribadah. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhu kana yaqulu, beliau berkata, idza dakhala awwalu lailatin, ketika awal bulan malam bulan Ramadan telah tiba, marhaban, mengucapkan marhaban, selamat datang, bi madhari khairin kulli, siyami naharihi wa qiyami lailihi, an-nafaqatu fihi kan-nafaqati fi sabilillah. Ibnu Umar itu ketika datang awal bulan Ramadan, dia mengucapkan marhaban, 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 ya Ramadan, selamat datang. Wa qila inna lillahi mawdiyan haulal arsy, ada riwayat sesungguhnya Allah itu punya sebuah tempat di sekitar arsy. Tempat itu yusamma khatiratal qudsi, disebut dengan khatiratal qudsi. Khatiratal qudsi itu apa? Huwa minan nur, berasal dari, tercipta dari cahaya. Wa fihi malaikatun, dan di dalamnya ada malaikat, la yu'lamu adadahum, la yu'lamu, tidak diketahui, adaduhum, jumlah mereka, la ya'lamu, tidak mengetahui, adadahum, jumlah mereka, illa Allahu, kecuali yang tahu hanya Allah. Ya'budunallah, mereka semuanya nyembah kepada Allah, la yafturuna sa'atan, tidak capek mendustakan, iftira, tidak mendurhakai walaupun sesaat saja. Fa idza kana layali ramadhana istadanu rabbahum, ketika ada malam-malam bulan Ramadan mereka minta izin kepada Tuhan mereka untuk apa? Ayanzilu, turun, ilal ardi, ke bumi, wa yahduruna, dan berhadir, ma ummati Muhammad, bersama pengikutnya Nabi Muhammad, hadir untuk salat tarawih, salat tarawih berjamaah. Fakullu man massahum aw massuhu, maka setiap orang yang berjabat tangan dengan mereka,
bersentuhan dengan mereka atau mereka menyentuhnya, sa'ida sa'adatan, maka dia akan mendapatkan kegembiraan, keberuntungan, kebahagiaan, wala yashqa ba'daha abadan, dan tidak akan sial setelahnya selama-lamanya alias beruntung. Razaqanallahu ta'ala wa yakubi asa'adatihi abadan. Semoga kita diberikan oleh Allah dengan keberuntungan selama-lamanya. Amin. Amin, 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 amin. Waqala an-Nakhai shaumu yaumin min Ramadan, puasa satu hari saja di bulan Ramadan afdalu, lebih utama min shaumi alfi yaumin, daripada puasa 1000 hari. Wastasbihatun, tasbih, mengucapkan subhanallah di bulan Ramadan satu saja afdal min alfi tasbihatin, lebih utama dari 1000 bacaan tasbih. Rakaat satu saja lebih baik dari 1000 rakaat. Nafkah di bulan Ramadan dilipat gandakan karena nafaqati, seperti ibarat memberikan nyumbang harta untuk sabilillah. Akhrajahu al-Asbahani fit targhib wa tarhib. Waruya idza kana yaumul qiyamati waradallahu bi'abdin khairan atau kitabu jahran wa qala lahu iqra sirran hatta la yafdahu baina khalqi fa yanqa kitabu sirran falam yasma'u hadun fataqulul malaikatu ilahana hadhihi ayatan lam tasbik liatin minal usat wa qad au atta man asaka au tu'adiba au tuharikahu binnar. Ini haraktuhu. Engkau dulu pernah berjanji, ya Allah, akan mengadab orang yang membangkang kepadamu, akan membakar dengan api neraka. Kenapa engkau sekarang kok tidak, wahai Allah? Lalu Allah berfirman, wahai malaikatku, ini haraktuhu fid dunya, sesungguhnya aku telah membakarnya di dunia itu binaril ju'i, dengan api kelaparan yang mereka rasakan karena puasa, wal atsyi, dan kehausan, fi syahri Ramadan fala ukhrikuhu, maka aku tidak akan membakarnya, memanaskannya pada hari ini dengan api neraka. Wa qad afautu anhu, sungguh aku sekarang telah memaafkannya. Ghafartu lahu, dan mengampuninya apa yang dosa-dosanya, durhakanya. Wa anal karimul manan, aku itu maha mulia, santun, maha pemberi anugerah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ada sebuah cerita diampunkannya seseorang karena memuliakan Ramadan. Diriwayatkan oleh ba'di ahli ilm. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki namanya Muhammad. Dia tidak puasa, tidak sholat, kecuali hanya beberapa saja bolong-bolong. Namun ketika masuk bulan Ramadan, dia berubah. Dia berhias. Dia memakai baju-baju yang bagus, baik, mahal, wangi, puasa, sholat, dan membayar kewajiban-kewajiban yang telah dia lalui. Fakultu lahu fi dzalik, kok bisa, kenapa kamu begitu? Lalu dia menjawab, ini adalah syahrut taubah, bulan taubat, bulan rahmah, bulan penuh berkah. Semoga saja Allah memaafkan aku dengan anugerahnya. Lalu dia mati. Lalu aku bermimpi melihatnya. Fakultu lahu, lalu aku tanyakan kepadanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai saudaraku? Qala, ia menjawab,
ghafarali li ajli hormati syahri Ramadan. Allah telah mengampunkan aku karena aku memuliakan bulan Ramadan. Ya Allah, ampunkanlah kita semua, ampunkanlah orang-orang muslim semuanya. Ya Allah, amin, Allahumma amin. Hukum-hukumnya puasa atau tata cara berpuasa. Fardunya itu, kewajiban orang yang berpuasa itu niat di waktu malam setiap bulan Ramadan, setiap hari Ramadan. Niatnya adalah paling tidak di dalam hati nawaitu shoma Ramadan. Namun sempurnanya adalah nawaitu shoma ghadin anadai fardi Ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Wa talaffudhu biha sunnat, mengucapkannya nyaringkan, dalam pengucapan itu sunnah. Wa tarku muftiin naharon, dan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan di siang hari. Sunnahnya puasa: 1, sahur dengan kurma itu lebih disukai. Namun sahur pun juga bisa dengan 1 tegukan air. Waktunya kapan? Min nisfil laili, separuh malam, jam 12. Mengakhirkan sahur itu lebih utama. Syaratnya tidak timbul keraguan antara masih ada waktu malam ataupun sudah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahur itu makannya adalah penuh keberkahan. Fala tada'uhu, jangan sampai kalian semua meninggalkan waktu sahur. Walau ayajra ahadukum jar'atan min ma'i, walaupun seteguk minuman. Karena Allah dan malaikatnya itu akan memintakan ampun kepada orang yang bersahur. Diriwayatkan dari Ahmad. 2, istiak, bersiwak. Jangan gak siwak, bau nanti malahan. Walaupun baunya itu bagus, apalagi gak bau. Idza sumtum fastaku bil ghadati, ketika kalian puasa, siwaklah di pagi harinya, dan jangan siwak di sore hari, takut nanti akan tertelan. Fa innahu laisa min shaimin taibasu syafatahu bil ashilla kana nuran baina ainai yaumal qiyamati. Fa innahu laisa min shaimin, tidak dianggap puasa, enggak pantas orang puasa itu kalau 2 bibirnya basah-basah di sore hari. Illa kana nuran baina ainaihi yaumal qiyamati, orang yang tersebut maka dia akan menjadi cahaya yang tidak dibasahi tadi pada hari di antara kedua matanya, itu nanti akan menjadi cahaya. Wa ta'jil fitrin, dan mempersegerakan dalam berbuka puasa ketika sudah diyakinkan terbenamnya matahari. Buka dulu baru sholat, jangan sholat dulu baru buka. Bukanya dengan salasi rotobatin, dengan 3 rutop, kurma basah, kemudian tamar, kurma kering, fasawatin ma, lalu minum. Setelah buka baru baca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika tubtu dhahabal dhama'u wa btalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Antum qala habbu ibadillah ya'jilun fitran, yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang mensegerakan berbuka puasa. Kemudian disunahkan di bulan Ramadan iksaru tilawatil Quran, memperbanyak bacaan Quran. Wasadaqatin, berbuat sedekah. Wajudin, dermawan. Tawassu'atun, perluas-luasan alal ayali, terhadap keluarga. Sering
berkunjung keluarga, wa ihsan dan berbuat ihsan baik ilal aqarib kepada kerabat, wal jiran dan tetangga, wa tahajud iktikaf terlebih-lebih 10 hari terakhir. Kemudian berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni di 10 hari terakhir. Kemudian disunahkan pula bagi orang yang berpuasa ayyakuffa nafsahu, menjaga dirinya dari syahwat-syahwat yang diperbolehkan. Di antaranya bersenang-senang dengan mendengarkan sesuatu yang enak didengar oleh telinga, menjauhi sedikit pandangan-pandangan yang menyenangkan, pakaian, bau-bau wangian. Kemudian disunahkan juga mandi jinabat sebelum fajar, kalau bisa menjaga dari mencicipi makanan, wa madghinah fil khubzi litiflin, menjauhi untuk mengunyah roti untuk digunakan anaknya, dan menjaga lisannya dari perkataan buruk atau jorok. Wallahu alam. Wassalamualaikum.